Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bagian Bank Indonesia ingin mereview atau mengulik sejarah Bank Indonesia. Stay tune terus ya. Dadah. Oke guys, ini ada pengesahan Museum Bank Indonesia di tanggal Jakarta 21 Juli 2009, disahkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Terus ini dia ada sejarah-sejarahnya. Di sini ada ruang pelayanan nasabah. Ini setelah pembangunan tahun 1937 dan sistem service room yang foto akan aktor di Lipong ini 1930. Lalu di sini ada bangunan bekas demokrasi dengan hospital yang digunakan oleh Komunisme tahun 1800 Oke, itu Suban baru jelasin dua. Ini ada ruang kerja kantornya di Batavia. Dulu kita itu Batavia bukan Jakarta. Di sini aja kantor pusatnya. Ini ada kantor pusat setelah ini tahun 1910. Ini 1937. Dan ini adalah ruang rapat besar 1937. Oke, stay tune. Ada Sarah, ada mana dia? Sarah sama Jessica. Ini masih pintu masuk. Oke, kita masuk. Oke. Wow. Ini adalah ruang waktu. Lalu lanjut. Video saja. Oke, stay tune aja. Kita akan skip dulu ke video selanjutnya. Yang sejarah-sejarah tunjuk ke apa? Ini sejarah kehidupannya. Jadi di sini nih ada peralatan sama seragam yang dipakai sama tentara Belanda untuk menyerang Indonesia. Nah, senjatanya ini ada di senjata las panjang, terus ada pedang-pedangan, terus ada pistol. Yang ini Jepang ya? Bukan Korea. Baju seragam tentara Jepang yang waktu menjajah Indonesia pada tahun Indonesia. Oh, ini dia. Republik Indonesia Serikat. Ya, kita jarang membahas ini. Mulai dari tahun 1828. 1878. Dan penyumbang komunis lebih penyumbang ke bawah. Ini siapa ya? BJB itu. Indonesia. Kayak Logo Bank Indonesia dari zaman 1970 hingga tahun 2000.
Enggak, gue videoin buat beta tahu. Langsung terang. Ayo dong jelasin. Gelap gak sih? Gelap ya? Gelap. Itu cara bacanya di tahun 1951. Ya udah nih kalian berdua. Udah. Bisa. Tongkat komando. Dan kalau tunggal. Yusuf muda. Aduh, mantap. Timeline moneter 1983. Pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi yang dikenal sebagai paket kebiasaan lama. Surat berharga. Pemerintahan mengalami evaluasi nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 30%. Naik ya dari 11.000 jadi 16.000 per 1 USD. Kebijakan 27 Oktober Pakto gelombang kedua. Dan dari pertama itu di 1983, gelombang kedua 1988. Paket kebiasaan dilakukan lagi tentang penyempurnaan pengawasan. Terus penetapan Undang-Undang Nomor 7
perbankan yang digantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Mengeluarkan paket kebiasaan lagi 29 Mei. Terus 1995 pembuatan tercela yang mengakibatkan larangan seorang menjadi pemegang saham atau pengurus bank. Dan terakhir penyempurnaan ketentuan mengenai peminjaman komersial luar negeri di 26 Maret 1997. Apa Suban? Ada rupiah terjun. Apa Teguh? Ada di jail. Apa sih kamera? Boy. Ya, aku jadi Nominal yang dikeluarkan yang pada saat tahun berapa itu? Rupiah sempat terjun bebas. Ini juga nih ada makanan tukar bat Thailand. Upaya intervensi otoritas moneter Singapura. Rupiah sempat dikembangkan pada kisaran 16.000 per dolar. Ini 1998. Tahu dengan tahun 98 lah, tahu ya, reformasi besar-besaran, revolusi besar-besaran. Dari $1 bisa sampai 2.300. Itu adalah jauh banget dari 16.000 ke 2.000. itu mata uang kita tinggi. Tinggi banget. Enggak dong, rendah. Yang awal itu tinggi. Yang setelah krisis rendah banget. Terus akhir 98 revolusi besar-besaran, rupiah naik stabil karena Bapak Presiden yang digandeng dengan awalnya Soeharto menjadi Pak Baharudin Yusuf Habibie dari 500 sampai 8. Jadi ini berarti 3 September sidang kabinet terbatas gitu aja. Ekuas Bank gitu. Ini udah videonya. Di sini ada tanggal 3 September tahun 1997 sidang kabinet terbatas sebuah bank dan Inggris antara lain memutuskan melikuidasi bank-bank yang tidak sehat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan di sini ada Oktober tahun 1997 semuanya. Di sini juga ada tanggal 21 Oktober 1997. Lanjut di sini ada 27 Oktober tahun 1997 dan dilanjut lagi ada 1 November pada tahun 1997 juga. Lanjut 3 November tahun 1997. Ada setempat laksana setengah hati yang artinya good receipts bank exit. Balik videonya. Simpel dulu nih. Halo semuanya. Jadi di sini ada mesin ATM zaman dulu. Zaman nggak tahu kapan, yang penting yang pasti tahun lama kayak. Jadi kayak gini modelannya guys. Jadi di sini dekatan. Di sini ada tempat buat pencet angka-angkanya ya. Terus di sini untuk naruh kartu ATM-nya itu. Di sini untuk mengambil uangnya. Di sini untuk pencet mau ngapain kita di mesin bank ini. Nah, terus di sebelah situ tuh motor. Oh, ini motor. Supra. Ya. Oh iya. Di sini ada motor Supra. Motor gua. Di sini merah apa sih?
Kapan? Distribusikan. Pertama, mobil Pruri dan perusahaan jasa angkut tiba di Bank Indonesia. Ketika di dalam kantor Bank Indonesia, dilakukan proses sortir uang, yaitu dengan memisahkan uang layak edar dan uang yang tidak layak edar. Uang tidak layak edar selanjutnya akan dimusnahkan. Setelah uang selesai disortir, selanjutnya uang layak edar akan dimuat ke dalam kendaraan dan siap dikirimkan. Terima kasih, Bang. Proses penambahan uang sekarang menggunakan operasi transaksi uang ke kantor perwakilan Bank Indonesia seluruh wilayah. Ini undang-undang yang didirikan sama presiden. Ini amandemen masa amandemen ya? Sebelum amandemen ya? Nah ini sesudah amandemen. Estetik. Sekarang lu videonya dari belakang. Si Najis. Pulang peran BI. Ini amandemen nih. Amandemen. Inflasi diartikan meningkatnya harga-harga secara umum yang terus-menerus. Di Indonesia ada 3 komponen yang dapat menyebabkan inflasi. Adalah inflation dan inflation. Ini, itu siapa tuh? Bank Syariah.
bombastic side eye. Nah inilah. Nah, di sini juga teman kita ada pegawai BI juga guys. Masa depan. Masa depan. Santai dulu, Garsi. Sini Suban, tasnya, biar nggak repot. Nah, gini kan estetik. Suban nggak lama itu Ban. Gubernur BI. Jadi kalau di Bank Indonesia itu bosnya itu sebut gubernur. Jadi gubernur Bank Indonesia gitu. Kalau Jakarta kan ya gubernur Jakarta itu yang megang Jakarta. Nah kalau gubernur Bank Indonesia itu gubernur bos yang megang seluruh di Indonesia. Awas jatuh. Sama tebu. Aduh. Sini. Jadi kan kok. Berat. Udah Aduh. Ini kekurung nih. Aduh. Gue nggak boleh jalan. Kayak buku-buku doang mas. Paguyuban Betawi untuk kesenian pengetahuan. Ini apa tuh dia? Gila adem banget. Sejarah kongsi perdagangan. Oh ini berarti kongsi. Gue mulai aja dah. Awas. Guys, ini kita mau bikin buku Nabi Ani. Tadi ini namanya apa? Buku. Bukunya gede kan? Gila, bacanya gimana sih ya? Ini buku ekonomi kita nggak siap akuntansi. Tapi beda gini. Kita bawa tas tuh. Iya. Itu tadi aja udah tahun
Ini pemusnahan uang kertas nih. Pak Jess, Ini sejarah akhir siklus kehidupan uang. Pemusnahan uang dilakukan dengan udah. uang. Uang. Kita lihat tuh, uang mana yang bisa diterima kalau dengan yang baru. Deposit. Service. Oh ini mesin-mesinnya. Ini mesin-mesinnya. Jess jangan pegang. Nah, jalur distribusi kantor depotas. Bandung ke semuanya. Oh iya yang gambarnya kayak kupu-kupu juga. Gue kayak dulu tuh banyak. Ini banyak banget sih di jari deh. Iya, sidik jari siapa ya? Ekor kopi. Boy ya? Engraf. Ada kan kosong nih? Itu proses pencatatan uang logam. Persiapan, pelaksanaan, penelitian. Ini apa? Ini kayaknya uang kertas di sini. Oh udah sketsanya. Kenal deh, pahlawan siapa? Kenapa? Ini apa? Oh, Wih. Jelasin dong boy. jelasin dong kenapa Ini boy? seri kebudayaan. Jadi seri kebudayaan itu dari sini nih, dari gambar-gambarnya ini kebanyakan itu budaya-budaya gitu, kayak misalkan rumah Toraja gitu-gitu lah yang ada kita biasa di uang-uang. Ini seri budayanya gitu. Terus Kalau itu terus yang ini seri pekerjaan tangan. apa itu maksudnya? Kalau pekerjaan tangan kayak merajut. Terus kalau di Bali tuh kita kalau di Bali itu kan ada yang biasanya shirt terus digini lagi gitu-gitu kan. Nah itu tuh masuknya ke pekerjaan tangan. Gitu. Next ada di bunga dan burung. Ya, apa itu? You know lah ya kalau bunga dan burung kayak gimana. Lebih ke Indah. bunga dan burung. Ya, gimana? Cakep nih, uang lebar itu. Dia di sini nih tampak belakang burung, dan di sebelah sininya yang ada tangan saya sini itu tampak bunganya gitu. Yang di sebelah sana juga gitu. Terus ini ada seri Soekarno dan Dwi Kora Sudirman. Dia itu tokoh-tokoh yang ada biasanya di uang 10.000-an, pokoknya di uang kertas itu kan bisa ada tokoh-tokohnya. Nah ini kayak gini. Oh, Soekarno, Dwi Kora, sama Sudirman juga. Lanjut. Kalau ini Dwi Kora dan Sudirman, khusus untuk Soekarno, Dwi Kora dan Sudirman. Nah, kalau ini baru tokoh-tokoh nasional. Oh, ini uang kita zaman sekarang ya? Ya, betul. Gitu. Ini 1000-nya masih kayak gitu, terus 10.000-nya Ada masih. presidennya juga. Ya. 10.000-nya bukan warna ungu ya kan, di sekarang warna ungu. Iya. Sekarang juga. Terus ada uang logam. Oh, 1000 loh. Ya, Iya. agak kelihatan ya karena emang kecil. Dan warnanya juga perak. 10 perak. 10 perak. Makanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Rp1. Aduh. Nah nih, kalau ini masih itu masih ada yang punya, biasanya buat kerokan. Ini berapa ya? Untuk mana? Cukup. Rp500.000, emas 15 gram. Ini sebenarnya masih gede nih. Itu 500 masih beredarnya yang baru. Baru dong. Baru.
HP gue video. Jelasin dong Suben. Itu apa yang kamu lihat? Sini ada uang Indonesia yang dari 50 rupiah sampai hingga 1 rupiah. Oh iya. Ini kita presentasi kemarin tuh. Oke, segitu aja video dari kita. Semoga videonya menghibur dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!